Shalom, Horas. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Maha mulia Engkau Allah kami, Allah yang kami puji dan Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Kami memuji Engkau ya Tuhan dengan kerendahan hati lewat setiap puji-pujian yang kami bawakan kepadamu. Dan saat ini ya Bapa, kami bersyukur Engkau yang telah membangunkan kami dari malam peristirahatan kami hingga pada saat pagi ini. Dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memberkati kami supaya firman-Mu boleh kami renungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 23 ayat 17 sampai ayat 18. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi akan saya bacakan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tema perenungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini ialah janganlah iri, takutlah akan Tuhan. Janganlah iri, takutlah akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan ini umumnya manusia memiliki penilaian terhadap sesamanya dengan melihat status ekonominya, sehingga orang yang kaya akan lebih dihargai dan dihormati dibandingkan dengan orang yang keadaannya biasa-biasa saja. Apalagi dengan orang miskin, mereka pasti merasa bahwa mereka tidak dianggap. Itulah dunia. Maka dari itu dapat kita melihat bahwa terkadang manusia itu iri terhadap satu sama lain. Ketika orang lain melihat temannya memiliki barang yang berharga, tentu ada niat orang tersebut untuk memiliki barang yang jauh lebih berharga daripada itu. Karena dia tidak ingin direndahkan oleh orang yang memiliki ekonomi yang cukup, padahal itu hanya dalam pikirannya saja. Maka dalam hal ini manusia dibutakan oleh rasa iri, rasa dengki, dan tidak lagi mengingat siapakah sumber dari segalanya itu. Melalui firman Tuhan yang telah kita bacakan, ada dua hal yang akan kita renungkan, yaitu yang pertama, perintah untuk tidak iri. Perintah untuk tidak iri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat 17 dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Raja Salomo menuliskan kitab Amsal ini dengan penuh hikmat yang disertai dengan kata janganlah, yaitu menunjukkan suatu peringatan yang penting supaya kita tidak melakukan larangan itu. Jangan iri ketika orang lain lebih berkecukupan, orang lain lebih kaya, atau bahkan memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Karena kita tidak tahu dengan cara yang seperti apakah orang itu untuk mendapatkannya. Tentu ada kalanya ketika orang lain sanggup memberikan sesuatu, membelikan sesuatu dengan melakukan pekerjaan yang bisa saja menimbulkan dosa. Maka dari itu janganlah iri, tetapi takutlah akan Tuhan. Dalam ayat ini diberikan
suatu penekanan, yaitu janganlah dan takutlah akan Tuhan. Maksudnya adalah menjauhi perlakuan yang menimbulkan dosa, yaitu mencemburui atas keberhasilan orang lain, karena hal itu tidak baik bagi diri kita dan tentunya akan merugikan diri kita sendiri. Demikian juga dikatakan, janganlah iri dengan orang-orang berdosa. Jangan sekali-kali meniru perbuatan-perbuatan orang berdosa, dan jangan jugalah menggunakan suatu cara-cara yang mereka pakai untuk mendapatkan apa yang mereka mau dalam memajukan hidup mereka. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita senantiasa takut akan Tuhan dalam diri kita, melatih diri untuk tidak mengharapkan atau iri terhadap orang lain. Tunduklah kepada perintahnya dengan menjauhi hal yang tidak baik. Maka untuk itu ditekankan, janganlah iri. Marilah kita mematuhi larangannya dan mengabdikan diri untuk takut akan Tuhan. Melalui itulah kita akan mendapat suatu alasan yang baik untuk kita tetap hormat dan takut kepadanya. Dan itulah yang akan kita renungkan pada poin yang kedua. Poin yang kedua ialah janji Tuhan bagi orang yang tidak iri dan takut akan Tuhan. Janji Tuhan bagi orang yang tidak iri dan takut akan Tuhan. Ketika kita tunduk dan patuh kepada larangannya serta takut akan Tuhan, maka dikatakan pada ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Akan ada masa depan yang sungguh indah, yang sungguh baik bagi orang-orang yang takut akan Dia, serta bagi orang-orang yang menaati larangannya. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maka untuk itu, Tuhan tahu apa isi hati kita. Dengan takut akan Tuhan, segala yang kita khawatirkan ke depan akan diubahkan menjadi sesuatu hal yang akan membuat kita semakin tunduk terhadap larangannya. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang ketika kita menjauhkan sikap dengki atau rasa iri dari dalam diri kita dan yang disertai dengan rasa takut akan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi aplikasinya bagi kita dari perenungan firman Tuhan ini? Yang menjadi aplikasinya ialah sekalipun kita mengalami kesulitan atau membutuhkan sesuatu hal, kita harus tetap taat dan percaya kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Nya. Jika kita sudah melakukannya dengan taat, maka kita akan diberkati dan bahkan terus akan diberkati oleh Tuhan, dan kita akan mengalami berbagai kebaikan, bahkan mukjizat-mukjizat yang dari Tuhan. Kita melakukannya dengan iman, maka percayalah Tuhan akan memulai pekerjaan yang baik, bahkan masa depan kita akan terjamin. Janganlah iri, jauhilah segala sikap yang tidak baik, takutlah akan Tuhan, maka masa depan kita akan kita nikmati dengan penuh sukacita. Dengan demikian, tetaplah untuk menjaga hati nurani dengan murni, walau kita tidak bisa mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan, dan itu akan menjadi lebih menyenangkan dan berubah menjadi kisah yang lebih baik daripada hidup yang disertai dengan rasa iri, rasa dengki, atau perasaan-perasaan yang lainnya yang menimbulkan dosa. Memang manusia memiliki sikap yang berbeda, namun tentu saja sikap itu tidak jadi membuat kita semakin tidak dihargai orang lain. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Sekali lagi ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami telah mendengarkan dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu.
supaya kami tetap takut akan Tuhan. Apapun yang kami rasakan, bahkan kesulitan sekalipun dalam kehidupan kami, Engkau mengingatkan kami supaya kami takut akan Tuhan. Karena dengan itu, masa depan kami sungguh ada dan tidak akan hilang. Terima kasih ya Bapa, biarlah melalui firman-Mu Engkau yang memberkati. Terima kasih ya Bapa, dan pada saat ini kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang berada di Kota Parapat ini, orang tua, bahkan juga mahasiswa, bahkan juga siswa. Kiranya Engkau yang memberkati seluruh Kota Parapat ini, berkati pekerjaan tangan mereka, bahkan aktivitas mereka sepanjang satu hari ini. Allah yang sama juga yang menyertai kehidupan mereka, supaya mereka juga tetap taat akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau yang kiranya memberkati kami. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.